成修为。你可知缘由？想要冰破雪莲？劲风剑气，红烈斩。能做到吗？这是化形的剑意。没事，别怕。老祖，不妨。 Di sisi lain, Suyan dan kawan-kawannya sudah sampai di hadapan sang monster harimau putih. Ternyata Suyan tahu monster itu, guys. Dia mengenalnya sebagai macan tutul jahat yang haus akan darah. Dengan dia menghisap darah dari musuhnya, macan itu bakal meningkatkan kekuatannya, bahkan sampai kultivasinya, guys. Makanya kita diperlihatkan si macan tutul yang memakan sekaligus menghisap darah musuhnya. Dilihat-lihat ini macan, karena kultivasinya sudah mencapai Nasken Soul. Waduh, lumayan kuat dong. Qingshu yang sudah melatih seni pedang tetap saja belum cukup untuk menangani macan ini, karena rananya juga lebih rendah, guys. Jadi Suyan menyuruhnya untuk memperhatikan bagaimanakah dirinya menggunakan pedangnya dalam membantai sang macan. Sehingga tanpa basa-basi, sang macan pun menerjang. Tapi hanya dengan sekali gerakan pedangnya, 9 tebasan Suyan pun dilancarkan, si macan auto hancur berkeping-keping, guys. Sungguh gila ya. Saking cepatnya, Sannya tidak bisa melihat apa yang sudah dilakukan oleh Suyan. Setelah membantai sang macan, mereka mendapatkan janin batin atau pil iblis dari sang monster. Diketahui pil iblis ini memiliki kekuatan iblis yang tidak terbatas. Kalau asal dimakan saja, seorang praktisi itu bisa langsung meninggoy dengan kejam, guys. Sehingga Suyan pun menetralkannya dan memberikannya kepada Qingshu untuk dia makan. Tapi Qingshu masih belum sadar, guys. Dirinya bersedia untuk mati jika semisal memakan pil itu atas perintah leluhurnya yang tidak lain adalah Suyan. Sehingga benar saja, Qingshu memakannya, guys. Dia pun langsung memuntahkan darah. Tapi dibantu oleh Suyan, pengstabilan kekuatan pun dimulai. Setelah selesai, Qingshu berhasil dipromosikan ke tahap akhir Jintan. Mantap. Membuat San yang kebingungan dong. Kok makan pil iblis nggak meninggoy melainkan menerobos ya? Itu membuat dia semakin penasaran siapakah Suyan ini. Kalian perhatikan ya, Suyan itu mengubah pilnya menjadi netral, guys. Dari yang awalnya pil iblis berwarna merah sekarang jadi biru. Cuman mereka nggak ngeliat jadi mikirnya itu masih pil iblis. Dari situlah Sannya merasa bodoh dan bersedia menjadi muridnya Suyan. Dia sepenuh hati ingin bergabung dengan sekte Tianlan. Suyan sudah membiarkan Sannya hidup 2 kali, guys. Tapi beberapa kali dia masih berniat buruk. Apalagi tindakan Sannya yang begitu liar, walaupun dia ini tidak bersama orang lain alias sendirian. Sannya mengaku dengan tulus hari ini memberikan penghormatan kepada Suyan dan meminta kesempatan. Dia merasa selama ini dunia sudah sangat berbahaya, guys, dan dirinya itu selalu sendirian. Sannya takut dia dibantai oleh orang-orang kuat, makanya memilih bergabung dengan sekte Tianlan. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Suyan menyetujuinya agar Sannya masuk ke sekte Tianlan. Dia pun diberikan tanggung jawab untuk mencari tahu berita ataupun informasi-informasi penting. Tapi dengan catatan, guys, tidak ada toleransi bagi pengkhianatan. Sehingga Sannya memastikan dia bersedia meninggoy di tangannya Suyan jikalau semisal dirinya berkhianat. Mantap. Apakah San yang kali ini benar-benar menjadi baik?
dari wanita penggoda dan tukang manfaatin orang, sekarang menjadi baik dan tobat dia. Sebenarnya Suyang sadar sedari awal sudah ada orang yang memantau mereka guys, sehingga dia menyuruhnya untuk keluar. Yang ternyata itu adalah Chen Guangtao. Dia meremehkan Suyang yang masih berada di tapa murnian Qi, bahkan berniat menculik kedua wanita yang berada di samping Suyang. Tanpa basa-basi, Qing Shu pun langsung bertindak untuk melawannya, sehingga pertarungan pun terjadi. 想要冰魄雪莲， 气风剑气， 红烈斩。 Guangtao melawan Qing Shu. Ini seru sekali. Tapi Guangtao ini sih penggila cewek ya guys, semuanya dia goda. Pertarungan terus terjadi dengan begitu sengit. Qing Shu mencapai ke tingkat tertentu, bahkan bisa menyerang telak mengenai Guangtao. Gila-gila. Qing Shu ini benar-benar praktisi seni pedang luar biasa langka ya. Baru sekali melihat tekniknya Suyang, itu dia sudah bisa mempraktekkannya dengan baik guys. Ini namanya jenius sejati. 能做到吗？这是化形的剑影。 Guangtao belum menyerah. Dia mengeluarkan kekuatan iblis. Sekujur tubuhnya mengeluarkan kekuatan ungu. Tahu ini akan bahaya, segera Suyang turun tangan untuk menahan serangannya. Dan tentu menyelamatkan Qing Shu. 没事，别怕。 老祖， Guangtao semakin menggila guys. Tanpa basa-basi segera dibantai oleh Suyang. Sehingga Suyang, orang yang mempraktekkan metode iblis seperti ini, sudah dia habisi dulu. Tapi kok di zaman sekarang itu masih ada ya? 我服了，发怒功力便会大增。 Tidak lama dari itu, datanglah si Ting Feng yang kebingungan kenapa ada mayat di sini. Tidak lupa dia melaporkan ada sebuah segel di tebing sesuai dengan kata Suyang, tapi di sana sudah ada beberapa praktisi yang berkumpul untuk memecahkan segel itu guys. Dikarenakan segelnya masih ada, mereka pun akan pergi ke sana untuk memecahkan segelnya dan mengambil isinya guys. Sang yang diperintahkan mencari tahu ada apa di arah barat daya, karena Suyang sempat merasakan ada sesuatu di sana. 我感应到西南方有古怪， Di sisi lain, para praktisi yang mencoba menghancurkan segel penghalang di bawah tebing, tapi mereka tidak kunjung berhasil. Mereka harus mendapatkan barang yang ada di dalam guys. Apalagi sudah diperintahkan oleh ketua yang bernama Chang agar mereka harus mendapatkan apa yang di dalam. Jikalaupun harus menggali pakai tangan juga harus dilakukan. Mereka yakin segel seperti ini bahkan dicari dimanapun, itu nggak bakal ditemukan guys, saking kuatnya. Dikatakan segel penghalang ini berasal dari 10.000 tahun yang lalu. Lah, itu mah waktunya pas banget sebelum si Suyang masuk ke dalam goa untuk mengasingkan diri guys. Apa jangan-jangan goa itu buatan muridnya Suyang? Atau jangan-jangan punya Suyang lagi berisikan barang-barang dia? Tapi tidak lama dari itu, datanglah Suyang yang mengatakan semua itu sia-sia saja. Dan apakah kalian penasaran guys? Ada apakah di dalam sana? Langsung saja masuk ke dalam spoiler buat part 6 episode 8 Lian Chi Shiwan Nian yang bakal rilis lagi di hari Sabtu ya. Jadi guys, nantinya Suyang dan yang lainnya kembali diremehkan oleh orang-orang di sana. Ya, seperti biasa ya guys ya. Karena mulai kultivasi Suyang yang masih berada di tahap pemurnian Qi alias masih rendah itu diremehkan. Sehingga mereka sempat bertarung sejenak. Namun entah gimana caranya, mereka semua akhirnya berhasil masuk ke dalam goa itu. Di dalam sana juga ada sebuah pedang tua gitu guys. Pasti sangat kuat ini. Dan mereka mencoba ingin mengambilnya. Benar saja itu adalah barang miliknya Suyang.
Suyang mengatakan barang ini milikku, apakah kau bisa mengambilnya? Sehingga dia bertarung melawan orang-orang yang ada di luar tadi. Meme jadi penasaran, harta apa lagi yang dimiliki oleh Suyang selain pedang itu guys. So, selesai dulu untuk part 5 Lian Shi Shi Wan Nian 100,000 of Refining Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi guys. Update lagi nanti untuk part-part selanjutnya dan pastinya hanya di sini. Apalagi di part 5 episode 7 kali ini, kita bakal melihat sedikit pertarungan Qingshu melawan musuh yang cukup kuat. Dia menggunakan metode iblis guys. Nah lo seru juga kan? Makanya kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita sudah melihat Suyang bersama kedua muridnya yaitu Ting Feng dan Qingshu. Mereka bersiap pergi ke dunia rahasia. Tapi sebelum itu, mereka latihan dulu. Latihan bertarung tepatnya guys. Qingshu sempat menang. Ting Feng beralasan tombaknya sudah jelek jadi kalah. Sehingga diberikanlah tombak kuno miliknya Suyang. Diketahui juga tombak itu adalah pemberian dari salah satu anak dewa yang sudah berusia puluhan ribuan tahun lamanya guys. Ketika semua persiapan sudah selesai dan hari memasuki dunia rahasia pun sudah tiba. Mereka pun bergegas ke sana. Saat sampai di sana, orang-orang meremehkan Suyang karena Suyang sempat menghancurkan kunci dalam memasuki dunia rahasia di hadapan semua orang. Di mana kunci rahasia mahalnya bukan main guys. Suyang masih di tahap pemurnian Qi itu dianggap sebagai sampah. Terbang pun dia nggak bisa ya kan? Merasa diremehkan, Suyang menunjukkan kekuatannya yaitu dengan melompat ke dalam dunia rahasia tanpa membutuhkan kunci untuk masuk guys. Tentu itu membuat orang-orang cukup bingung. Saat sampai ke dalam, ada juga si Yu Sanyang yang menawarkan diri untuk membawa Suyang pergi mengambil tanaman teratai salju beku yang langka. Sebenarnya di zamannya Suyang itu nggak langka guys, tapi ya sudahlah. Soalnya kan di sana ada monster harimau putih es yang menjaga tempat itu. Dan kita pun masuk ke intro ya.